Assalamualaikum. Good afternoon, students. Okay, today we will discuss about procedure text. Before we start our class, I want to secretary to write untuk nama-nama yang tidak hadir hari ini ya. Okay, before we start our class, let's say Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. I want to ask you a question about procedure text. Ada yang tahu di sini apa itu procedure text? Oke, kalau belum, saya Miss akan menjelaskan lagi lebih detail apa itu procedure text. Procedure text adalah sebuah teks yang memberikan kita perintah atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Procedure text is a text that is designed to describe how something is achieved through a sequence of action or steps. Jadi, bisa disimpulkan di sini procedure text itu jenis teks yang bertujuan untuk menggambarkan suatu perintah atau instruksi tentang bagaimana sesuatu dicapai sesuai urutan atau langkah-langkah yang benar. Procedure text is actually familiar in everyday life. You must have seen recipe either in cookbooks or social media. This recipe is made for people who want to cook certain recipe to make it easier for them to practice. Next, a cooking recipe masih di buku resep memasak is one of the texts that fall into the type of procedure text. In the recipe, of course, there are steps, tools, and ingredients that direct to reader to make the recipe. In the addition to recipe, you must have seen our instruction book to buy a TV or other electronic device. The text in the instruction book is also an example of procedure text. Jadi kalau misalnya kita beli sesuatu, misalnya kita beli barang, beli TV atau kipas angin, pasti ada buku instruksi. Nah, itu juga jadi salah satu contoh dari procedure text. Next, dan biasanya procedure text juga diawali dengan kata how to. Contohnya seperti how to make a cup of tea atau membuat secangkir teh, kemudian how to use a computer, and many. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri procedure text. Di sini biasanya procedure text itu menggunakan simple present tense dengan rumus subject plus verb one, and then bentuk imperatif atau bentuk perintah. Kemudian menggunakan action verbs, contohnya make, take, boil, cook, and then use temporal conjunction. Example is first, then, next, after that, last. And then use conjunction atau kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan, misalnya then, while, dan sebagainya. Kemudian menggunakan adverb atau kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, cara yang akurat, misalnya for 5 minutes, 2 hours, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, menggunakan adverb atau kata keterangan untuk menyatakan tahapan atau urutan, misalnya the first, the second, the third, the last, and etc. Kemudian kita masuk ke procedure text. Dalam bahasa Inggris mempunyai beberapa jenis. There are 3 kinds of procedure text yang harus kalian ketahui. Yang pertama, procedure text yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja untuk atau bagaimana menggunakan instruksi atau operasi manual. Contohnya how to use computer, how to use record video, how to use Polaroid camera.
And then the second, procedure text yang menginstruksikan bagaimana melakukan aktivitas tertentu. Example, how to make a noodle, how to dance, how to play basketball. The third, procedure text yang berhubungan dengan perilaku manusia, misalnya how to success, how to live happily, how to be a good person. Oke, kita masuk ke procedure text memiliki skema susunan umum atau generic structure. There are 4 generic structure of procedure text. The first, goal. Goal ini memberikan informasi tentang maksud dan tujuan procedure dan memprediksi suatu kesimpulan. The second, materials. Materials ini berisi tentang daftar materi atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu prosedur atau langkah-langkah. The third, steps. Steps ini adalah daftar urutan instruksi atau aktivitas untuk mencapai suatu tujuan dalam urutan langkah yang benar. The fourth and last one, result. Result ini hasil dari serangkaian langkah-langkah yang telah dilakukan. Oke, di sini ada beberapa contoh dari procedure text. Yang pertama itu procedure text yang berhubungan dengan perilaku manusia. Contohnya how to be the best students. Di sini kita bisa contohnya ini bagaimana sih menjadi murid yang baik, murid yang disiplin. Di sini ada instruksinya. Kemudian ada juga procedure text yang menjelaskan bagaimana sesuatu itu bekerja. Misalnya how to make ice lemon tea. Nah, di sini bagaimana kita membuat lemon tea ice lemon tea. Ada ingredients-nya dan ada steps-nya. Kemudian ada juga how to make a fried chicken. Dan ada juga ingredients, seasoning, ingredients of dry fry, kemudian ada steps-nya. Next, ada untuk menginstruksikan bagaimana suatu aktivitas tertentu. Contohnya seperti how to use computer. Ada ingredients-nya juga, apa saja yang kita butuhkan kalau kita mau menghidupkan komputer atau mau menggunakan komputer. Dan ada juga step-stepsnya, apa aja yang harus kita lakukan sebelum menghidupkan komputer. Kemudian ada how to make pencil book. Ini juga jadi salah satu contoh procedure text, tapi dia masuk ke bagian teks yang melakukan aktivitas tertentu. Di sini ada materials dan procedure bagaimana membuat pencil box. Yang terakhir ada how to make brownie. How to make brownie ini masuk ke sesuatu yang bekerja. Oke, di sini juga ada ingredients dan steps-nya. Mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Nanti Miss akan bagi beberapa kelompok kecil untuk kalian membuat sesuatu yang berkaitan dengan procedure text. Kemudian kalian akan membuat suatu video bagaimana sesuatu itu bekerja sesuai dengan urutan teks, sesuai dengan urutan-urutan yang benar. Oke, sampai di sini aja kelas kita pada hari ini. Miss tutup dengan say alhamdulillahirrabbilalamin. I close the class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.